Bab 2141. Benny memaksa dirinya untuk tidak memikirkan David. Namun, saat ia menutup matanya, pikirannya kacau. Wajah David terus muncul dan ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia masih merasa perlu mencari tahu jati diri David yang sebenarnya agar bisa merasa tenang. Cukup mengkhawatirkan untuk memiliki orang yang kuat seperti mereka yang menemani. Oleh karena itu, Benny memanggil pembantunya dan memintanya untuk mengundang David. Sementara itu, David tengah asyik mengobrol riang dengan semua orang di dalam kereta kudanya. Seiring bertambahnya topik, ia mulai mempelajari lebih lanjut tentang The Spirit Cage. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari luar. "Permisi, apakah Tuan David ada di sana?" David tercengang. Dia memandang sekelilingnya dan menyadari semua orang memperhatikannya. "Dia menanyakanku, kan? Tetapi ini pertama kalinya saya datang ke The Spirit Cage, saya mungkin tidak mengenal siapapun." Bingung, David bertanya dengan suara keras, "Siapa yang kamu cari?" Suara itu berkata lagi, "Saya mencari Tuan David Liddell." Jadi dia memang menanyakanku. David bangkit dan keluar dari kereta. Kemudian, dia melihat seorang wanita berbaju hijau yang tampak berusia sekitar 27 atau 28 tahun berdiri di luar. "Namaku David. Bolehkah aku bertanya apa yang kamu inginkan dariku?" "Apakah kita saling kenal?" tanya David. "Nona sedang mencari Anda. Silakan ikuti saya," kata wanita berbaju hijau itu dengan hormat. Dia menatap David dengan rasa ingin tahu di matanya. Sebelum datang, wanita itu memberikan instruksi khusus agar tidak menunjukkan rasa tidak hormat kepada David dan mengundangnya dengan hormat. Apa yang tidak dimengerti oleh wanita berpakaian hijau itu adalah, apa yang dimiliki petualang ini sehingga pantas mendapatkan perhatian wanita itu. Siapa wanita itu? Dia adalah adik perempuan dari kepala keluarga Nah di planet Lucio. Dia sangat dihargai oleh kepala keluarga, dan dia memiliki kekuatan dan kemampuan yang luar biasa. Selain itu, dia memiliki status yang sangat tinggi di keluarga Nah yang hampir berada di urutan kedua setelah kepala keluarga. Selain itu, Benny juga merupakan orang yang bertanggung jawab atas anggota keluarga Nah yang memasuki The Spirit Cage kali ini. Bahkan kepala keluarga perlu memperhatikan apa yang dikatakannya. Sementara itu, David hanyalah seorang petualang yang mencari nafkah di dasar. Sekalipun dia tampan, tidak cukup bagi nyonya untuk memberikan begitu banyak perhatian kepadanya, kan? Mungkinkah wanita itu naksir padanya? Apakah dia mencoba mendekati seseorang yang lebih muda darinya? Wah, itu mungkin. Kalau tidak, mengapa nyonya memarahi Master Nas demi menolong David, seorang petualang? Ketika memikirkan hal ini, wanita berpakaian hijau itu mulai mengamati penampilan David dengan saksama. Semakin dia menatapnya, semakin berbinar matanya. Terlepas dari sifatnya yang suka berpetualang dan agak tidak pantas bagi wanita itu, David hampir sempurna dalam hal citranya. Dia sangat cocok untuk wanita itu. David begitu menawan dan sedap dipandang. Wanita berpakaian hijau itu belum pernah melihat pria semenarik itu sebelumnya. Tidak ada satupun pria di planet Lucio yang mengejar wanita itu yang dapat sebanding, dan mereka berjarak bermil-mil jauhnya dari David. Satu-satunya masalah adalah status David terlalu rendah. Ketika David mendengar wanita berpakaian hijau itu mengatakan bahwa kekasihnya menanyakan dirinya, dia sudah tahu kira-kira apa yang sedang terjadi. Satu-satunya orang yang dapat disapa seperti itu adalah dari keluarga Nah. Bab 2142. Kemungkinan besar wanita cantik itu adalah wanita cantik yang baru saja menyelamatkannya. "Nona, mengapa istrimu menanyakan saya?" tanya David lagi. Saat itu, wanita berbaju hijau itu berpikir dalam hati, jika David menjadi laki-laki milik nyonya, maka sesuai adat istiadat kami para pelayan yang telah mengikuti nyonya sejak kecil juga harus melayani David bersama nyonya. Melayani pria muda yang tampan ini di hadapanku sepertinya tidak begitu tidak dapat diterima. Setidaknya dia jauh lebih enak dipandang dibandingkan dengan pria-pria kasar yang mengejar wanita di planet Lucio. Bagaimanapun, kami para pembantu tidak mungkin memiliki kesempatan untuk menikah, dan kami hanya bisa mengikuti majikan kami selama sisa hidup kami. Siapapun yang menikah dengan nyonya,
kami harus melayaninya juga. Jadi, bukankah lebih baik bagi Nyonya untuk mencari pria yang muda, tampan, dan menyenangkan? Wajah wanita berpakaian hijau itu mulai memerah. David tampak bingung. Ada apa dengan dia? Mengapa mukanya tiba-tiba memerah? Apakah dia sedang memikirkan kekasihnya? Apakah semua wanita di Leila berpikiran terbuka? Akankah mereka memikirkan kekasih mereka secara terbuka di siang bolong? Nona, Nona, panggil David 2 kali lagi, lebih keras dari yang pertama. Hah, oh, Tuan David, apa yang baru saja Anda katakan? Wanita berbaju hijau itu tersadar kembali oleh suara David. Ia tersadar dan bertanya dengan tergesa-gesa. Saya bilang, kenapa istrimu menanyakan saya? Saya juga tidak tahu. Nyonya hanya meminta saya untuk datang dan tidak memberitahu saya apapun. Tuan David, ayo pergi. Nyonya mungkin akan gelisah karena menunggu terlalu lama, kata wanita berbaju hijau itu dengan wajah merah. Baiklah, tunjukkan jalannya. David setuju setelah memikirkannya. Tuan David, silakan ikuti saya. Wanita berbaju hijau itu berjalan maju setelah selesai berbicara. David melompat dari kereta dan mengikutinya. Keduanya segera tiba di kereta tempat Benny menunggu. Tuan David, silakan. Nyonya sudah menunggu Anda di dalam. Wanita berbaju hijau itu mundur selangkah dan memberi isyarat. David sama sekali tidak sopan. Dia langsung naik dan masuk ke dalam kereta. Begitu dia masuk ke dalam kereta, dia melihat seorang wanita cantik duduk di dalamnya. Dialah yang baru saja menyelamatkannya. Tuan David, silakan duduk. Benny berdiri dan berkata dengan sopan. David pergi duduk di seberang Benny dan bertanya, Nona Benny, bolehkah saya tahu apa yang Anda inginkan dari saya? Maafkan saya karena bertanya dengan lancang. Pertama-tama, saya ingin meminta maaf kepada Anda, Tuan David. Minta maaf padaku. Kenapa? Tanya David. Keponakanku Nas membalas perkataanmu, jadi kuharap kau akan bermurah hati dan sedikit merendahkan diri seperti dia. Sebagai orang tua Nas, aku akan meminta maaf atas namanya. Benny membungkuk pada David setelah mengatakan itu. Hanya itu, bukan apa-apa, Nona Benny, jangan khawatir. Saya, David Liddell, tidak picik dan saya tidak akan mempermasalahkannya. David melambaikan tangannya. Terima kasih, Guru David. Benny berpikir dalam hati, dia memang dididik oleh kekuatan besar. Tidak ada seorang pun yang dapat menandingi kemurahan hatinya. Nas jauh tertinggal dalam hal ini. Nona Benny, apakah ada hal lain? Kalau tidak ada hal lain, saya pergi dulu. David berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Tuan David, tunggu. Benny buru-buru menghentikannya. Nona Benny, apakah ada hal lain? Terima kasih, Master David, karena telah menyelamatkan hidupku hari ini. Jika bukan karena Anda, keluarga Na akan menderita kerugian besar. Aku tidak dapat membalas budi Anda, jadi aku ingin meminta Anda untuk menerima penghormatanku. Benny berlutut di tanah saat dia berbicara. David menatap penasaran ke arah Benny yang berlutut di depannya. Bagaimana dia tahu itu aku? Saya memastikan untuk berhati-hati saat mengambil tindakan, dan itu sangat cepat. Wajar jika dikatakan bahwa dengan kekuatan wanita di depan saya, mustahil baginya untuk menyadarinya. Terlebih lagi, dia masih bertarung pada saat itu, jadi dia mungkin tidak punya waktu untuk memperhatikan hal-hal lain. Akan tetapi, karena ia telah ketahuan, David tidak akan sengaja menyembunyikannya. Itu tidak perlu. Jadi, dia duduk lagi, menyilangkan kakinya, dan bertanya, Nona Benny, saya penasaran, bagaimana Anda tahu bahwa sayalah yang menyelamatkan Anda? Dengan kekuatan Anda mungkin tidak dapat mendeteksinya, bukan? Bab 2143. David duduk di kereta sambil menyilangkan kaki. Benny berlutut di depannya dengan hormat. Kalau kejadian ini disaksikan oleh orang luar, pasti rahangnya akan ternganga ke lantai. Anggota nomor 2 keluarga Nah, orang yang bertanggung jawab atas The Spirit Cage, sedang berlutut di depan seorang petualang. Luar biasa, sungguh tak terduga, hanya Benny, orang yang terlibat, yang tahu bahwa dia rela melakukan hal ini dan sudah sepantasnya dia bersikap seperti ini. Jika David tidak ada, bukan saja keluarga Nah yang akan sangat menderita,
tetapi kehidupan Benny juga akan berakhir. Bahkan sebelum meninggal, dia akan dipermalukan. Bagi Benny, sangatlah normal untuk berlutut di hadapan penyelamatnya meskipun ia tampak muda. Tuan David, Anda benar. Dengan kekuatan saya saat ini, saya tidak dapat mendeteksi siapa yang melakukan gerakan itu secara diam-diam, tetapi indera keenam saya selalu sangat akurat. Sejak pertama kali melihat Anda, saya tahu bahwa Anda jelas bukan seorang petualang yang hidup susah di dasar jurang, tetapi seorang tokoh terhormat, jawab Benny. Oh, apa karena aku tidak terlihat seperti seorang petualang? David memperhatikan pakaian yang dikenakannya. Memang, dia tidak terlihat seperti itu. Sebenarnya, dia menemukan masalah ini saat pertama kali memasuki The Spirit Cage. Akan tetapi, dia tidak terlalu peduli, jadi dia tidak repot-repot berdandan dengan sengaja. Ini bukan hanya soal pakaian. Tuan David, temperamen, sikap, dan nada suara seseorang juga akan mencerminkan lingkungan tempat mereka dibesarkan dan status mereka. Aku bisa merasakan energi yang hanya dimiliki oleh orang-orang penting darimu, Tuan David. Ditambah lagi, orang kuat itu diam-diam mengalahkan Linus dan orang lainnya. Itulah sebabnya aku memikirkanmu, Benny menjelaskan. Seorang petinggi, David terkekeh. Awalnya, ia adalah seorang mahasiswa yang melakukan pengiriman barang, tetapi setelah memperoleh sistem tersebut, ia datang jauh-jauh dari bumi ke Bima Sakti, lalu dari Bima Sakti ke Kerajaan Bintang. Ia meramalkan bahwa ia juga akan segera pergi dari Kerajaan Bintang ke Leila. Kemanapun ia pergi, ia akan mengandalkan sistem, penguasa tempat ini. Dengan peningkatan kekuatan yang berkelanjutan, statusnya juga terus berubah. Secara tidak sadar, David merasa bahwa dirinya memang telah banyak berubah. Nona Benny, sekarang setelah kau mengetahuinya, aku tidak akan bersembunyi lagi darimu. Aku memang bukan seorang petualang, tetapi aku datang ke The Spirit Cage untuk berlatih, dan aku baru saja tiba belum lama ini. Mengenai asal-usulku, aku tidak dapat memberitahumu dan aku harap kau dapat memahami alasannya. Pada saat yang sama, aku harap kau dapat merahasiakannya untukku untuk sementara waktu dan tidak mengungkapnya. Sebagai gantinya, jika kau membutuhkan bantuan di masa mendatang, tanyakan saja dan aku akan mencoba yang terbaik untuk membantumu selama itu tidak melanggar prinsip apapun. Setelah David selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan sebuah kekuatan mengangkat Benny. Tenanglah, Tuan David. Aku, Benny Nah, bersumpah bahwa meskipun aku menghadapi ancaman kematian, aku tidak akan pernah membagikan informasimu. Jika aku melanggar sumpah ini, aku akan disiksa sampai mati. Benny berjanji dengan gembira. Tentu saja dia bersemangat. David sendiri berkata jika ia menghadapi kesulitan di kemudian hari, ia bisa mendatanginya. Apa artinya ini? Itu berarti dia akan memiliki David sebagai pendukung utamanya. Baik dia maupun keluarganya akan memperoleh manfaat besar. Baiklah, aku percaya padamu. Baiklah, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Ingat, kamu masih majikan, dan aku adalah petualang yang kamu pekerjakan, mengerti? Dimengerti, Tuan David, selamat tinggal. David melangkah keluar dari kereta sementara Benny membungkuk di belakangnya. Akan tetapi, mereka masih berada di dalam, bukan di luar, jadi mereka tidak khawatir terlihat. Setelah David pergi, Benny menenangkan hatinya yang gugup. Pada saat yang sama, dia juga senang. Dia tidak pernah berharap David akan mengakuinya. Mungkin kecelakaan ini akan sepenuhnya mengubah keluarga Nah dan nasibnya. Sementara itu, David kembali ke keretanya. Bab 2144. Tim melanjutkan perjalanan ke arah kota Nightingale. Tidak ada kejutan di sepanjang perjalanan, dan tim tiba di kota Nightingale dengan selamat. Dibandingkan dengan Crow City, Nightingale City jauh lebih besar dan lebih makmur. Lagi pula, itu adalah kota tingkat 3 dengan titik menurun. Setiap hari, banyak orang bolak-balik antara Leila dan The Spirit Cage. Setelah tiba di kota Nightingale, David diam-diam meninggalkan tim dan mulai berkeliaran di sekitar kota Nightingale. Tak lama kemudian, ia sampai di sebuah gedung besar. Bangunan ini menempati hampir 1/10 dari seluruh kota Nightingale dan terletak di pusat kota Nightingale.
Bangunan ini menempati area yang sangat luas. Ada banyak sekali jalan keluar di sekitarnya. Berdasarkan pengetahuan David tentang The Spirit Cage dan Nightingale City, ini seharusnya menjadi titik penurunan. Pada saat yang sama, itu juga merupakan salah satu pintu masuk ke The Spirit Cage dari Layla. Ada banyak pintu masuk seperti ini di The Spirit Cage, dan semua kota di atas tingkat 3 memilikinya. Dikatakan bahwa ketika The Spirit Cage pertama kali dibangun, hanya ada hutan dan binatang buas di sekitarnya ketika manusia dari Layla masuk. Seiring semakin banyaknya orang yang memasuki The Spirit Cage, mereka perlahan mulai membangun kota di sekitar titik penurunan. Hanya setelah beberapa waktu, Spirit Cage saat ini menjadi pusat aktivitas manusia terbesar kedua di Layla. Saat David melihat orang-orang datang dan pergi melalui berbagai pintu masuk ke titik penurunan, dia juga ingin masuk dan melihat-lihat. Setelah memikirkannya, dia mengurungkan niat itu. Dia tidak membutuhkan benda ini. Selama dia mau, dia bisa meninggalkan kandang roh dan kembali ke dunia nyata kapan saja. Lebih penting menghabiskan uang untuk mendapatkan poin mewah terlebih dahulu. Dengan hanya 200 poin mewah, yang setara dengan menghabiskan 20 miliar dolar L, kekuatannya di dunia nyata dapat meningkat dari tingkat pradewa saat ini ke tingkat dewa sesungguhnya. Mari kita lihat bagaimana saya bisa menghabiskan 20 miliar dolar. Ketika berbalik hendak meninggalkan titik menurun, David mendapati seorang lelaki asing berjalan keluar dari pintu keluar titik menurun. Pria ini tidak jauh berbeda dengan manusia lainnya, dan satu-satunya perbedaan adalah ia memiliki 2 sayap berbulu di belakangnya. Mereka mirip dengan sayap burung, hanya sedikit lebih besar. Manusia bersayap. Itu adalah pertama kalinya David melihat hal aneh seperti itu. Apakah dia keturunan manusia dan sejenis burung? Manusia dan burung. Tidak peduli bagaimana David melihatnya, dia tidak berpikir kedua ras ini dapat digabungkan. Namun, sebagai penduduk bumi yang berpikiran terbuka, David masih bisa menerimanya. Lagi pula, dalam beberapa serial televisi di bumi, manusia dan ular bahkan dapat memiliki anak. Jadi bukan tidak mungkin melakukan hal yang sama dengan burung. Begitu seekor hewan menjadi makhluk berakal, ia tidak akan berbeda dengan manusia setelah ia mengambil bentuk manusia. Tentu saja, ini semua adalah cerita yang direkayasa oleh orang-orang di bumi. Masih belum diketahui apakah hewan dapat dibudidayakan menjadi bentuk manusia seperti dalam mitos-mitos yang ada di bumi. Sebagai pemuda zaman baru, David tidak akan pernah percaya pada hal-hal seperti itu. Namun, dia sedikit terguncang sekarang. Dia sekarang bisa menerima banyak hal setelah melalui begitu banyak kejadian aneh. Setelah pria bersayap di punggungnya keluar, dia diikuti oleh beberapa orang lain dari ras yang sama. David juga menemukan bahwa orang-orang bersayap, tidak peduli apakah mereka pria atau wanita, tampaknya terlihat jauh lebih baik daripada manusia biasa. Mungkin gennya bagus. Bab 2145. Ketika sekelompok orang ini keluar, David menghitung ada 8 orang. 3 pria dan 5 wanita. Kecuali sayapnya, mereka mirip dengan manusia biasa. Namun, mereka memang lebih tampan, tetapi ini hanya jika dibandingkan dengan orang biasa. Jika dibandingkan dengan David, mereka masih sedikit kalah. Ketika orang lain melihat orang-orang ini, ada yang berhenti untuk melihat, dan ada yang bahkan tidak memperhatikan sama sekali. Mungkin karena mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Karena mereka keluar dari titik menurun, berarti ini bukan pertama kalinya mereka di sini. David melangkah maju untuk melewati mereka. Sambil melakukannya, ia mengamati lebih dekat dan memastikan bahwa sayap mereka memang tumbuh langsung dari punggung mereka. Setelah pihak lain menghilang, David menghentikan seorang pejalan kaki dan menanyakan informasi tentang orang-orang ini. Mereka adalah Fingean, cabang manusia yang lebih kecil yang tinggal di sebuah planet bernama planet Finge di Layla. Bangsa Fingean terlahir dengan 2 sayap. Saat mereka tumbuh, sayap mereka juga akan tumbuh bulu. Begitu mereka memiliki semua bulu, mereka akan bisa terbang. Mereka juga merupakan ras yang sangat berbakat. Setelah mengetahui tentang Fingeans, David berhenti memperhatikan mereka. Dia hanya penasaran karena ini adalah pertama kalinya dia melihat hal tersebut. Kemudian,
David melanjutkan kunjungannya ke kota Nightingale. Kapanpun dia melihat tempat yang menjual sesuatu, dia akan masuk dan melihatnya. Setelah berkeliling, David mengerutkan kening. Meskipun kota Nightingale lebih makmur daripada kota Crow, tampaknya tidak mudah menghabiskan 20 miliar dolar dalam waktu singkat di sini. Barang-barang yang dijual semuanya terlalu murah bagi David, apalagi kebutuhan sehari-hari. Bahkan jika dia membeli semua rumah di kota itu, biayanya tidak akan banyak. Bahkan senjata, perlengkapan dan harta langka pun tidak terlalu mahal. Jumlahnya hanya berkisar antara puluhan ribu hingga puluhan juta. Yang harganya puluhan juta hanya sedikit dan jarang ditemukan. Intinya adalah bahwa beberapa barang yang diberi label harga puluhan juta sebenarnya tidak bernilai sama sekali. Bahkan jika David membelinya, sistem hanya akan menghitung nilai sebenarnya. Hal ini sangat mengganggu David. Barang-barang di sini rata-rata berharga 2 juta per buah, jadi itu berarti dia harus membeli puluhan ribu barang untuk menghabiskan 20 miliar dolar. Puluhan ribu. Ada berapa jumlahnya? Mereka akan menumpuk menjadi gunung. David sangat tertekan. Apa yang harus saya lakukan? Tidak mungkin aku bisa mengumpulkan semua harta karun langka di kota ini. David tidak bersedia melakukan hal-hal yang terlalu menonjol. Bukan karena dia takut menarik perhatian. Dengan kekuatannya saat ini, tidak masalah jika dia melakukannya. Siapa saja yang berani menyerangnya, akan mendapat balasan yang setimpal. Namun, karena kepribadiannya, David benar-benar tidak suka menjadi pusat perhatian. Kota Nightingale hanyalah kota tingkat ketiga, dan orang-orang yang ditempatkan di sini semuanya berasal dari keluarga kecil dari daerah terpencil Leila. Misalnya, keluarga Na adalah salah satu keluarga teratas di kota Nightingale. Namun, di dunia nyata, planet Lucio, tempat keluarga Na berada, adalah planet yang sangat terpencil di Leila. Itu sama sekali tidak mengesankan. Kekuatan utama yang sesungguhnya akan ditempatkan di kota-kota di atas tingkat pertama, atau bahkan kota utama. Di sanalah uang-uang besar berada. Di The Spirit Cage, meskipun kota tingkat ketiga, kota Nightingale, tidak tampak terlalu jauh dari kota tingkat kedua atau pertama, terdapat kesenjangan yang besar di antara keduanya. Pada dasarnya, kekuatan apapun di kota lapis kedua dapat menghancurkan kota lapis ketiga. Dari sini orang dapat melihat seberapa besar kesenjangan kekuatannya. Namun, David tidak tahu tentang hal ini. Dia sedikit skeptis. Apakah harga di The Spirit Cage semurah itu? Jika begitu, akan lebih sulit untuk menghabiskan banyak uang. Astaga, bab 2146. David menggelengkan kepalanya tak berdaya. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk pergi ke Benny untuk menanyakan situasinya. Dia tahu identitasnya, jadi dia tidak perlu menyembunyikan apapun. Dia ingin melihat apakah dia bisa mendapatkan bantuannya dan menghabiskan 20 miliar untuk mencapai tingkat dewa. Setelah itu, dia akan melakukannya perlahan-lahan. Bagaimanapun, masih ada 300 tahun sebelum serangan keluarga Feder, jadi cukup bagi David untuk membuat persiapan. Setelah bertanya-tanya sepanjang jalan, tak lama kemudian David pun tiba di tempat tinggal keluarga Nah. Itu adalah bangunan yang sangat bagus. Kata-kata, Nah Residence, tertulis di atasnya. Ada 2 penjaga di pintu. Begitu David melangkah maju, dia dihentikan oleh salah satu penjaga. Penjaga itu mengamati David dari atas ke bawah. Mungkin ia juga merasa bahwa David bukan orang biasa, sehingga ia tidak langsung mengusirnya. Sebaliknya, dia bertanya dengan sopan, "Ini adalah Nah Residence. Bolehkah saya tahu apa urusan Anda di sini?" "Saya mencari Benny Nah. Silakan pergi dan beritahu dia," jawab David. "Tuan, jika Anda ingin bertemu dengan nona kami, mohon informasikan juga identitas dan nama Anda agar kami dapat memberitahukannya. Jika tidak, kami akan dihukum karena terlalu banyak orang yang ingin bertemu dengan nona kami," jelas penjaga itu. "Kamu tinggal bilang saja padanya bahwa David ada di sini untuk menemuinya. Dia akan tahu." "Baiklah, Tuan David, mohon tunggu sebentar, saya akan segera memberi tahu nyonya." Setelah penjaga itu selesai berbicara, dia berbalik dan memasuki Nah Residence.
Yang satunya lagi berdiri di tengah gerbang dan mengawasi David, mencegahnya masuk. Benny tengah duduk di dalam kamar kerjanya yang terletak jauh di dalam Nah Residence sambil merajuk. Dia sangat bahagia setelah mengenal David sang petinggi. Namun, dia menghilang saat mereka kembali ke Nah Residence. Setelah bertanya kepada para petualang yang berada di kereta yang sama dengan David, dia mengetahui bahwa David pergi saat mereka memasuki kota Nightingale. Dengan kata lain, dia bahkan tidak berencana untuk memberitahunya. Baiklah kalau begitu. Benny mendesah, merasa tertekan. Ia pikir ia telah mendapat dukungan besar, tetapi siapa sangka bahwa David tidak serius dengan hal itu. Pada saat itu, bahkan naga banjir perak dan kristal binatang pun tak lagi semenarik dulu. Apapun, Benny menduga bahwa orang di sebelah David yang diam-diam melindunginya begitu kuat sehingga ia mungkin dapat dengan mudah menghancurkan semua kekuatan di kota Nightingale. Orang kuat seperti ini tidak akan berada di kota lapis ketiga seperti kota Nightingale. Sudah merupakan keberuntungan besar baginya untuk bertemu dengan mereka secara kebetulan, dan dia masih bermimpi untuk menjalin hubungan dengan mereka. Betapa naifnya dia. Dia telah mengirim seseorang ke titik turun untuk kembali ke dunia nyata, sehingga mereka bisa memberitahu kepala keluarga Nah tentang naga banjir perak dan kristal binatang. Setelah kepala keluarga Nah tiba, mereka dapat berdiskusi apakah akan menyimpan kristal binatang untuk keperluan keluarga Nah sendiri atau pergi ke kota lapis kedua untuk mencari pembeli dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Bagaimanapun, apapun yang mereka pilih, keluarga Nah akan menghasilkan banyak uang. Setelah mereka menyelesaikan masalah dengan bis kristal, mereka kemudian akan membalas dendam pada para bajingan keluarga Chess. Tok tok tok. Seseorang mengetuk pintu. Siapa dia? Tanya Benny. Nyonya, ini saya, kata sebuah suara wanita. Apa itu? Nyonya, seseorang ingin bertemu dengan Anda. Tidak, Benny langsung menolak permintaan itu. Dia mengira itu adalah salah satu pengejarnya yang datang mengunjunginya setelah mereka mengetahui dia kembali. Apakah Anda yakin, Nyonya? Ya, Peridot, kamu masih bicara. Kamu ingin dihukum. Nyonya, Anda harus berpikir dua kali. Orang yang datang menemui Anda adalah Tuan David. Dia bilang dia perlu bicara dengan Anda. Tuan David yang mana? Benny bingung. Yang kau minta aku ambilkan hari itu. Kau lupa. Bab 2147. Benny berpikir sejenak. Tiba-tiba ekspresi terkejut tampak di matanya. Master David yang saya minta agar Peridot dapatkan. Apakah itu David? Bukankah dia pergi diam-diam? Apakah dia kembali menemuiku? Saat ini, Benny masih tertekan karena kepergian David, jadi dia tidak menyangka dia akan kembali sekarang. Bersemangat, dia segera bangkit dan menuju pintu sebelum membukanya. Ah, Peridot, yang berada di luar, terkejut. Nyonya, teriak Peridot. Peridot, di mana Tuan David? Tanya Benny tergesa-gesa, mengabaikan Peridot. Dia menunggu di luar. Apa kau bodoh? Kenapa kau tidak mengundangnya masuk? Nyonya, saya datang untuk memberitahu Anda saat saya mengetahuinya, kata Peridot dengan sedih. Ayo, kita temui Tuan David bersama-sama. Kita tidak bisa membuatnya menunggu terlalu lama. Benny memimpin sambil berbicara. Meskipun Peridot merasa bahwa sikap wanita itu terhadap David agak mencurigakan, dia tetap menekan keraguan di hatinya dan bergegas mengikutinya. Keduanya segera mencapai gerbang Nah Residence. Begitu mereka keluar, mereka melihat David berdiri di sana. Nyonya, para penjaga di pintu memanggil dengan hormat. Benny tidak menjawab. Ia menghampiri David dan berkata sambil tersenyum, maaf membuat Anda menunggu, Tuan David. Nona Benny, maaf atas gangguannya, jawab David dengan sopan. Sama sekali tidak. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk mengundang Anda ke sini. Saya sangat senang dengan kedatangan Anda, jadi apa yang mengganggu saya? Silakan masuk. Benny sangat gembira. David sama sekali tidak rendah hati dan langsung berjalan menuju Nah Residence. Setelah melangkah 2 langkah, Benny berbalik dan menatap kedua penjaga yang menjaga pintu. Ia memberitahu, Tuan David adalah tamu terhormat keluarga Nah. Mulai sekarang, tidak perlu memberitahu saya kapanpun dia ada di sini.
Bawa saja dia masuk dan beri tahu saya. Ya, Nyonya, kata keduanya dengan hormat. Benny berbalik dan berjalan pergi diikuti Peridot di belakang. Dia merasa luar biasa. Bukankah David hanyalah seorang petualang yang bertahan hidup di dasar? Sekalipun Nyonya telah jatuh cinta padanya dan menginginkannya menjadi menantu keluarga, nah, dia tidak akan begitu rendah hati, kan? Tunggu, dilihat dari karakter Milady, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Pasti ada sesuatu yang tidak ku ketahui. Peridot telah bersama Benny sejak dia masih kecil, jadi dapat dikatakan bahwa dia mengenal majikannya dengan sangat baik. Mustahil bagi wanita itu bertindak begitu rendah hati hanya karena dia menyukai David. Hanya ada satu kemungkinan. Guru David mungkin lebih dari sekedar seorang petualang. Memikirkan hal ini, Peridot sedikit linglung. Saat pertama kali bertemu David, dia tahu dia bukan seorang petualang. Ternyata dia benar-benar memiliki identitas lain. Bab 2148. Tidak heran wanita itu begitu gembira saat mendengar David akan datang. Saat dia melihat punggung David dan wanitanya, Peridot merasa ini akhirnya sempurna. Keduanya benar-benar layak satu sama lain. Benny membawa David ke ruang tamu Nah Residence dan meminta Peridot untuk berjaga di luar dan tidak membiarkan siapapun masuk. Benny tahu bahwa dengan identitas David, dia pasti membutuhkan sesuatu darinya jika dia ada di sini. Setelah David duduk, Benny menyeduh teh untuknya dan duduk di hadapannya setelah menuangkannya. Tuan David, silakan minum teh. Terima kasih, Nona Benny. David mengangkat cangkir tehnya dan mengucapkan terima kasih. Setelah menyesapnya, David berkata, Nona Benny, terakhir kali saya ada urusan mendesak yang harus diselesaikan, jadi saya pergi tanpa pamit. Saya harap Anda tidak akan menganggapnya serius. Jangan katakan itu. Kau seharusnya memprioritaskan urusanmu dan tidak terlalu mengkhawatirkanku. Tanpamu, apa jadinya aku sekarang? Aku bahkan tidak punya waktu untuk mengucapkan terima kasih dengan baik, jadi kenapa aku harus keberatan? Kata Benny dengan takut. Nona Benny, saya senang Anda tidak keberatan. Itu hanya masalah kecil bagi saya, lagi pula, saya juga bagian dari tim dan saya mengambil uang Anda. Jadi, saya seharusnya membantu Anda menghindari bencana. David tertawa. Tuan David, berhentilah bercanda. Untuk dapat mempekerjakan seseorang seperti Anda dengan uang sekecil itu, kami perlu memesan Anda 10.000 tahun sebelumnya, jawab Benny sambil tersenyum. Aku tidak bisa menjadi pengawal, tetapi jika kamu membutuhkan sesuatu di masa mendatang, kamu bisa datang kepadaku. Jika aku bisa, aku pasti akan membantumu. Terima kasih sebelumnya, Tuan David. Keduanya mengobrol sebentar sebelum David langsung ke pokok permasalahan. Nona Benny, sebenarnya saya di sini kali ini untuk meminta bantuan Anda. Apa itu? Nona Benny, Anda sudah lama tinggal di kota Nightingale, jadi saya ingin bertanya, tempat mana di kota Nightingale yang menjual harta karun termahal? Yang paling mahal, apa yang ingin kamu beli? Tanya Benny. Saya belum memutuskan mau beli apa. Saya hanya ingin melihat-lihat apakah ada yang saya suka. Ini pertama kalinya saya mengunjungi The Spirit Cage, dan saya penasaran dengan barang-barang di sini, jawab David. Begitu ya? Kalau begitu kurasa kota Nightingale tidak akan punya apapun yang kau suka. Meskipun tempat ini dekat dengan kota Crow dan hutan tak berujung, jika seseorang menemukan harta yang lebih berharga, mereka pasti tidak akan menjualnya di sini. Benny berpikir sejenak dan berkata. Meskipun tidak banyak harta karun yang berharga di hutan tak berujung, kadang-kadang akan ada satu atau dua, seperti naga banjir perak yang dibelinya kali ini dan kristal binatang di tubuhnya. Mereka dianggap tak ternilai harganya. Keluarga-keluarga di kota Nightingale akan kesulitan membelinya, dan bahkan jika mereka ingin membelinya, mereka akan berusaha menurunkan harganya. Jika keputusan akhir dari para petinggi keluarga Nah adalah menjualnya, maka mereka tidak akan melakukannya di kota Nightingale tetapi di kota lapis kedua terdekat. Benny tahu bahwa dengan identitas David, dia pasti akan memandang rendah harta karun biasa. Saat itu dia hampir tidak dapat membeli apapun yang disukainya di kota Nightingale. Akan jarang menemukan sesuatu yang luar biasa di sini. Mengapa tidak ada yang berjualan di kota Nightingale?
Tanya David. Karena Nightingale City hanyalah kota lapis ketiga. Kota itu terlalu kecil dan tingkat konsumsinya terbatas. Orang-orang di sini tidak mampu membeli harta karun yang terlalu berharga. Jika seseorang menemukan sesuatu yang bagus di hutan tak berujung, mereka akan membawanya ke kota lapis kedua terdekat atau bahkan kota lapis pertama. Kekuatan di tempat-tempat itu dapat dengan mudah membeli harta karun, jelas Benny. Jadi begitu, David mengerti. Crow City setara dengan daerah kecil di bumi, sedangkan Nightingale City setara dengan kota, dan seterusnya. Oleh karena itu, kota utamanya kemungkinan besar mirip dengan Capital City atau Springfield di bumi. Jika memang demikian, tingkat konsumsi kota lapis ketiga memang terbatas. Nona Benny, seberapa jauh kota lapis kedua terdekat dari kota Nightingale? David terus bertanya. Apakah kamu ingin pergi ke kota kelas 2? Saya ingin pergi dan melihat-lihat. Saya tidak datang ke sini setiap hari, jadi saya harus melihat-lihat The Spirit Cage dengan saksama. David mengangguk. Tuan David, kota lapis kedua terdekat bernama Seoul. Jika Anda naik kereta, akan memakan waktu sekitar 15 hari. 15 hari. Sejauh itu, Tuan David, Anda harus tahu bahwa The Spirit Cage hanyalah dunia virtual. Ada berbagai batasan di sini dan tidak ada bandingannya dengan dunia nyata. Bab 2149. Baiklah, 15 hari. David juga tidak punya pilihan. Terlalu sulit untuk menghabiskan 20 miliar di Nightingale City, kota lapis ketiga. Belum lagi betapa memakan waktu dan melelahkannya hal itu juga dapat menimbulkan sensasi di Nightingale City. Oleh karena itu, satu-satunya solusi adalah pergi ke Seoul. Setelah dia mencapai tingkat dewa di tunggal, dia akan pindah ke kota tingkat pertama atau bahkan kota utama. Di sanalah dia akan benar-benar bersinar. Sebagian besar pasukan Leila yang kuat ditempatkan di kota-kota tingkat pertama dan kota-kota utama. Lebih jauh lagi, dimanapun dia berada, dia bisa meninggalkan The Spirit Cage kapan saja dan kembali ke dunia nyata. David meminta Benny beberapa informasi tentang Seoul. Keduanya tengah mengobrol dengan riang ketika terdengar ketukan di pintu. Tok tok tok. Bukankah sudah kubilang jangan ganggu kami? Benny mengerutkan kening dan menegur dengan sedikit tidak senang. Nyonya, pimpinan sudah datang dan dia meminta Anda untuk pergi ke ruang pertemuan, kata Peridot di luar pintu. Baiklah, aku mengerti, Peridot. Katakan padanya aku akan segera ke sana. Setelah Benny selesai berbicara, David segera berkata, Nona Benny, Anda harus pergi. Saya sudah mendapatkan sebagian besar informasi yang saya butuhkan. Baiklah, Tuan David, saya akan membiarkan Peridot membawa Anda ke kamar tamu untuk beristirahat terlebih dahulu, kata Benny setelah berpikir sejenak. Tidak perlu, Nona Benny. Aku masih harus bergegas ke Seoul, jadi aku tidak akan menundamu. David menolak ajakannya. Dia harus pergi ke Seoul dan dia tidak ingin membuang waktu di sini. Hanya 200 poin mewah yang dibutuhkan untuk meningkatkan tubuh dan pikirannya dari level suci 10 ke level dewa 1. Pada saat itu, bukan hanya kekuatannya di dunia nyata akan mengalami lompatan kualitatif, tetapi kekuatannya di The Spirit Cage juga akan meningkat pesat. Tuan David, pergilah ke kamar tamu untuk beristirahat dulu. Mungkin aku akan pergi ke Seoul bersamamu. Nona Benny, apakah Anda akan pergi ke Seoul juga? Ya, mungkin aku akan pergi. Bisakah kau menungguku? Melihat wajah Benny yang memohon, David sedikit melunak. Baiklah, aku akan pergi dan beristirahat dulu. Bagus, terima kasih, Master David, kata Benny dengan gembira. Kepala keluarga Nah datang ke The Spirit Cage kali ini untuk membahas bagaimana mereka harus menangani bis kristal. Haruskah mereka menyimpannya untuk keluarga atau mencari kekuatan besar untuk menjualnya dan menghasilkan banyak uang? Jika mereka menjualnya, Benny akan pergi ke Seoul dengan tubuh Silver Float Dragon dan kristal. Tidak diragukan lagi, itu akan menjadi cara bepergian yang paling aman dan paling menenangkan jika dia bisa tinggal bersama David. Hanya orang bodoh yang tidak akan memanfaatkan pengawal yang begitu kuat dan bebas. Keduanya keluar ke ruang tamu bersama-sama. David mengikuti Peridot ke kamar tamu untuk beristirahat. Di sisi lain,
Benny pergi ke ruang pertemuan untuk berdiskusi dengan kepala keluarga Nah tentang cara menangani kristal binatang. Sepanjang jalan, Peridot diam-diam menatap David. Semakin dia menatapnya, semakin dia menyukainya. Dia tidak jelek dan dia juga punya latar belakang yang kuat. Pria yang sempurna, dia pasangan yang cocok untuk Milady. Mereka kemudian tiba di sebuah halaman kecil. Tuan David, ini kamar tamu. Anda bisa beristirahat di sini dan saya akan datang menemui Anda setelah Nyonya dan kepala keluarga selesai berbicara, kicau Peridot. Baiklah, terima kasih. Sama-sama, kata Peridot sebelum berbalik dan pergi. Dia ingin mengobrol dengan David, tetapi dia tahu bahwa sekarang bukan saat yang tepat. Setelah ia menikah dengan Benny dan menjadi menantu keluarga Nah, Peridot berhak untuk berduaan dengan David atau tidur dengannya. David memasuki halaman kecil dengan gunung-gunung, sebuah pond, dan sebuah paviliun di dalamnya. Pemandangannya tidak buruk. Bab 2150. Setelah ia menemukan tempat duduk, David berpikir seharusnya tidak ada orang di sekitar. Kemudian, dia membuka panel sistem, menemukan opsi untuk keluar dari The Spirit Cage, dan memilihnya. Setelah angin puyuh, David membuka matanya dan melihat bahwa dia telah kembali ke Sekte Iridescent di Kerajaan Bintang tempat dia tinggal dalam pengasingan. Kemudian, dia menemui Celia dan yang lainnya dan mengatakan kepada mereka bahwa dia akan mengasingkan diri untuk sementara waktu. Setelah itu, dia kembali ke The Spirit Cage. Dia masih berada di posisi yang sama persis. Pesawat ulang-alik yang sukses menyebabkan David menyesali kekuatan sistem tersebut. Ini benar-benar mengubah aturan The Spirit Cage. Setiap orang yang memasuki The Spirit Cage hanya bisa bola-balik di titik turun. Sebaliknya, David bisa pergi kapan saja dan kemana saja. Itu menunjukkan bahwa sistem itu berada di atas The Spirit Cage. Tidak lama setelah dia kembali, ada ketukan di pintu. Tok tok tok. David membuka pintu dan Benny berdiri di luar. Pada saat ini, wajah Benny memerah, dan dia tampak sedikit bersemangat. Setelah berdiskusi dengan kepala keluarga Nah, mereka memutuskan untuk menjual kristal binatang demi uang. Kehidupan di dunia nyata bagi keluarga Nah cukup sulit untuk beberapa saat. Jika kristal binatang ini dijual, pasti dapat membantu keluarga Nah bertahan hidup lebih lama. Jika mereka ingin menjual bis kristal, mereka seharusnya tidak melakukannya di kota Nightingale. Dengan kata lain, dia akan pergi ke Seoul bersama David untuk mencari pembeli. Dia bisa tinggal bersama David selama setengah bulan, jadi tentu saja dia sangat gembira. Dan kali ini, dia hanya perlu mencari beberapa pengawal untuk mengawal tubuh Silver Flood Dragon. Dia bahkan tidak perlu mempertimbangkan masalah keamanan. Jika ada David di dekatnya, semuanya akan sangat aman. Pada saat yang sama, dia akan menghemat uang untuk perlindungan, dan sekaligus menyelamatkan 2 burung. Tuan David, maaf membuat Anda menunggu, kata Benny dengan nada meminta maaf. Tidak apa-apa, apa keputusanmu? Tuan David, sebaiknya Anda tinggal di sini 1 malam saja. Saya akan bersiap-siap dan berangkat ke Seoul bersama Anda besok pagi, bagaimana menurut Anda? Tanya Benny hati-hati. Dia takut David tidak akan sanggup menunggu semalaman dan ingin segera pergi. Baiklah, aku akan beristirahat di sini malam ini. Ayo kita pergi ke Seoul besok. David setuju tanpa berpikir. Akan lebih baik jika ada seseorang yang memimpin jalan. Meskipun akan lebih lambat daripada dia melakukannya sendirian, ini juga akan menjadi saat yang tepat untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang The Spirit Cage dari Benny. Lagi pula, para petualang hanyalah orang-orang yang berada di bawah, dan pengetahuan mereka terbatas. Bagaimanapun juga, Benny berasal dari keluarga kecil yang tidak terlalu lemah. Oleh karena itu, dia harus tahu lebih banyak daripada para petualang. Terima kasih, Master David, terima kasih banyak. Benny sangat gembira. Nona Benny, sama-sama. Saat kita sampai di Seoul, saya juga butuh bantuan Anda. Jangan khawatir, Tuan David. Saat kita sampai di Seoul, aku pasti akan membantumu membeli apapun yang kau suka. Benny mengucapkan selamat tinggal kepada David dengan penuh semangat dan bersiap untuk pergi.
Diperlukan waktu setidaknya setengah bulan untuk bepergian dari kota Nightingale ke Seoul dengan kereta. Makanan dan pakaian selama waktu itu perlu diperhatikan. Ditambah lagi, Benny juga perlu memilih beberapa penjaga untuk mengawal barang-barang tersebut. Sementara itu, David kembali ke halaman untuk beristirahat. Dia tidak akan bermalam di sini malam ini. Bukankah lebih baik kembali ke dunia nyata untuk menghabiskan malam bersama Celia? Dia masih bisa kembali besok pagi.